Oke. Pegang doang. Balik lagi di Seruput Tendang. Boom. Hari kita akan membahas kehilangannya kucing Marlo. Lagi? Yang kedua kalinya. Guys, ini beneran kita lagi syuting, ini baru aja. Ini Nanang belum ketemu. By the way, kita mulai syuting. Kapan sih? Pegang doang. Nggak usah. Oke. Kita mulai syuting. Nanang nowhere to be found. Tadi kita ke udah ada yang ngechat di itu kayak grup apa? Kompleks. Grup kompleks. Ibu-ibu, assalamualaikum. Ada yang punya kucing ini. Terus gue ngomong ke yang tetangga kan, Mbak, kucing saya hilang. Yang ini bukan di forward semuanya gitu. Bu ibu, assalamualaikum, ada punya kucing ini. Terus gue nanya di mana? Ada tuh di sebelah gitu kan. Terus gue nyamperin ke sebelah. Halo, mau ambil kucing. Oh iya. Tadi jadi gini. Tadi siang kucingnya ke sini. Tapi kayak udah pergi lagi deh. Enggak panjang itu. Ya singkatnya gitu kan. Iya. Lo mau panjangin gimana? Iya tadi kucingnya di sini tapi nggak dibawa masuk. Soalnya kucing aku tuh nggak suka. Tapi tetap udah dikasih makan kok. di teras. Terus Iya. kayaknya sekarang udah jalan-jalan lagi deh. Cari aja masih di sekitar sini kok kayaknya anjing. Woi santai. Gue sih nggak apa-apa. Nggak ngotak. Ya kan punya kucing juga kak. Kucingnya nggak suka sama Nanang. Jadi dia bilang kayak ngapain tuh orang. Panggil kucingnya ke sini kita interogasi. Nggak usah. Coba kita tanya. Jadi gua agak sedih aja kayak kok ada ya orang kayak lihat kucing kayak orang kayak kira-kira nih kayak kucing Bagus peliharaan nih. Heeh. Kayaknya kabur ya dari rumahnya. Tapi udahlah di teras aja. Ntar juga kayak balik sendiri. Iya. Kayaknya gitu sih. Kayak Cing, jangan kemana-mana ya. Nanti ada yang datang kok. Itu kayak anak SD pulang sekolah tuh disuruh bentar ya mamanya ntar jemput. Otaknya kemana ya? Ada. Lagi vacation. Gue nggak tahu kan siapa tahu dia nonton Seruput Tendang. Ya tapi kan jahat dia. Jahat sih menurut gue, tapi jahat banget guys. Kalau udah lihat kucing gitu terus kayak Di kompleks apalagi. Iya di kompleks apalagi atau kelihatan yang kayak kemungkinan besarnya ada yang punya, jangan kayak kucing yang kayak handstand jalannya gitu, lu diemin aja. Tapi kayak kucing-kucing yang tahu nggak sih kucing-kucing pasar gitu. Iya. Diemin aja itu mah. Nuwe kucing anjing lu. Ya Nue jelek kan emang, kalau lihat Nue tendang aja. Nah maksudnya Gila lu. kalau kayak Nanang gitu kan kayak ih ini kayaknya terawat gitu kan. Tapi tolol lu. Tolol emang. Lihat pintu dikit sange. Mau adu kucing kita. Enggak. Gue sih gak pernah dicakar ya tapi sama Nanang sama Kise. Ngomong-ngomong udah Nonton Gadis Kretek udah dibahas sebulan lalu, minggu lalu. Nah, Lu udah ini belum? apa? Wisuda Udah 2 kali ya? Sekali ya? sekali. Tapi double degree. Double degree betul banget. Ini arah dan tujuannya kemana? Nggak ada, gue nanya aja. Oke. Gue soalnya kemarin kayak lihat-lihat kampus online. Oke. Oh, lu mau S2? Enggak, gue liat cewek-ceweknya aja. Oh. Karena zaman sekarang kayak gimana sih? Ah iya. Cakep loh. Lucu-lucu. Iya lumayan ya. Tapi anehnya ya, Aneh. kita di umur misalnya dia umur 18, 19 gitu lah. Kok kita jelek banget ya? Dulu ya? Iya, kita burik total kan. Iya. Cuma yang badannya udah pasti kepilih ya? Enggak, badainya juga bukan badai yang kayak buset gitu loh, yang kayak ya, cantik tapi lugu tapi kayak apa ya? Apa namanya? Enggak low key. Loki. Cakep-cakep low key gitu. Kalau sekarang cakep Thor. Low key Thor. Iya, ngerti. Iya, terus gue kayak menarik nih, gue kayak jadi dospem. Hah? Lu pengen jadi dospem? Dosen pemimpin, Ah, pembimbing dong. bukan pembina. Kan dibimbing kayak ayo sini. Dospem apa? Pembimbing. Tolol. Gue kira dosen pembina. Pembimbing jadi kayak ayo sini aku ajarin. Coba gitu ya. Lu serem banget. Nah, guys, Anatomi tubuh. tapi ada mitos ya. Mitos. Di setiap kampus, ini mitos apa fakta? Oke. Di setiap kampus, itu pasti ada abang-abangan yang udah semester 14. Tapi dia selalu ada di situ, tapi nggak pernah dikeluarin dari kampusnya. Itu kayaknya fakta deh. Iya nggak sih? Tapi tiap kampus ada nggak sih? Enggak, itu kayaknya fucked up deh. Iya itu kayak fucked up deh dia hidupnya. Tapi nggak tahu ya, selalu ada kayak abang-abang tongkrongan yang kayak Ini yang tai. nah itu tuh si Bayem tuh bentukan abang-abang tongkrongan IKJ parah sih menurut gue. Yang kayak gue itu nyeni bro. Iya. Ini. Iya. Kayak mohon maaf nih mahasiswa donatur tetap gitu kan. Iya sih. Ya, tapi kan bagus dong. Tapi menurut itu mitos apa fakta? Fakta sih. Nah kayaknya. masuk ke kategori yang kita bicarakan hari ini, Keren, mitos atau fakta. Bridging-nya Kita keren. akan membahas beberapa fakta Heeh. atau mitos yang ada di sekeliling kehidupan normal kita. Betul.
Kayak misalnya nih, salah satunya ada nggak kepercayaan yang udah dibilangin itu mitos tapi kita masih percaya. Contohnya misalnya kayak karma atau nggak boleh jinx kayak wah jalanan lancar nih tiba-tiba macet Oh iya iya iya. gitu atau nggak kayak ih enak banget nggak hujan hujan. Ini mandi air dingin, Kenapa? rematik. Oh malam-malam ya? Iya. Kagak. Itu kayaknya bohong dah. bohong. Iya. Kayak Kayaknya bohong sih. Dokter Tirta sih bilang enggak ya. masa sih Kalau nggak salah ya. katanya makan nasi juga nggak apa-apa. Kalau yang mau diet makan nasi nggak apa-apa. Nah, lu yang jelas. Kalau lu bilang katanya makan nasi nggak apa-apa, ya emang nggak apa-apa. Bless you. Iya gitu. Gimana? Katanya kalau diet kan nggak boleh kebanyakan makan karbo. Karbo. Nah nasi tuh nggak apa-apa. Orang-orang kan penggantinya kentang, gitu-gitu, tempe. Padahal nasi nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa. Fakta apa mitos? Fakta. Oh. Cuma dikurangin porsinya. Gue gak tau, gue gak pernah diet. Gue sih yang gendut tapi seneng. Iya, bener. Iya Terus sih. kepercayaan atau mitos lainnya apa? Eh, Gak boleh berdiri di depan pintu. ngalangin jalan. Ngalangin jalan. Itu mitos ya? Bukan berdiri, duduk. Oh, duduk. Duduk depan pintu. Buka payung di. Satu-satu dulu apa? Iya, Semuanya nih. Ini kan mana sih karena ada kita mau bahas. Oh iya benar. Nih, oke guys. Mitos atau fakta? Buat kalian yang lagi nonton sebelum di YouTube ya, bukan yang lagi dengar. Kalau yang dengar kalian dengerin aja. Kalau lagi nonton di YouTube, kalian bisa langsung komen di bawah mitos atau fakta apa yang terkenal di keluarga kalian ataupun di daerah kalian. Betul. Jangan apa atau nggak boleh apa atau harusnya ini gitu ya. Kasih tahu kita supaya kita tahu juga. Nih contohnya gini ya. Yang pertama paling sering, nggak apa-apa belum 5 menit. Oh makanan. Makanan biasa tuh jatuh belum nggak apa-apa lah belum 5 menit. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Menurut gue itu mitos sih. Nggak ada hubungannya mau 5 menit mau 2 detik. Kalau itu jatuh ke lava kan nggak mungkin gue bilang belum 5 menit terus gue makan lagi. Iya Maksudnya- lu bukan Terminator. Ya atau enggak ya udah ke tempat kotor deh. Kecuali gini nih, misalnya gue makan telur nih. Telur Gue jatuh. jatuh Terus keinjak, nggak apa-apa deh belum 5 menit. jorok. Nah, nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi kalau nggak keinjak, Boleh. masa sih? Iya. Gitu kan peraturannya. Kalau jatuhnya ke Tanah? enggak, kalau jatuhnya ke suatu tempat yang kayak maksudnya masih bersih, yang tidak menempel, Ditiup-tiup tuh. ditiup-tiup dulu kayak meja atau lantai gitu-gitu kan. Dicuci lah ya. Gimana kalau misalnya ayam McD gue jatuh gue cuci. Enggak, maksudnya kayak Ditiup-tiup. iya peraturannya kan belum 5 menit kan. Biar debunya hilang. Biar debunya hilang, makan lagi. Iya. Itu nggak apa-apa. Selama enggak ternodai hal lain, kayak tadi keinjek Oh, atau ketumpahan jatuh apa. di got. Itu jijik banget. Masa gue bilang belum 5 menit. Tapi ya itu bener gue mitos. Jorok lu Kak anjing. Iya. Tapi Nggak itu berarti mitos ya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa-napa dong. Kenapa-napa? Iya, tapi di kita ya nggak apa-apa. Iya di kita nggak apa-apa, itu mitos, itu bukan fakta. Faktanya adalah itu makanan kotor. Kotor, betul. Oke. Kalau di India Di India, nggak jatuh pun udah kotor. lu rasis deh. Ada yang gini loh. Iya, gue lihat lagi segituin di kepret gitu, najis. Itu pancake daki namanya anjing. Lu tau gak sih yang gue sih selalu pengen nyobain yang makanan di daun di api dimasukin ke mulut kita. Oh enggak, gue nyobain yang kayak kerupuk jange. Iya. Dihancurin dikasih kuah ijo, Itu kuah iya, merah. kuah merah. Iya. Ada yang ini yang orang India bikin soda tau nggak? Oh tahu yang dikasih bubuk merica gitu ya? Iya nanti push gitu. Iya. Itu aneh banget. Sama yang diperes kan? Iya diperes. Terus dia kayak heboh sendiri gitu kan. Yang Iya gitu terus dia ngomong coba yo di api minum. Nggak ada efeknya padahal. Nggak ada efeknya. Tapi gue pengen banget sih. Iya. Nih contoh lagi Kak. Ya. Nggak boleh duduk depan pintu nih tadi. Nanti sulit dapet jodoh. Nah gue nggak tahu nih ini mitos atau fakta. Tapi kan so far itu sebuah mitos ya. Iya sih. Karena mitos. masa iya sih dari kita semua di dunia ini nggak ada yang pernah ada yang nggak pernah duduk depan pintu tanpa sengaja maupun nggak disengaja. Pasti pernah karena adem. Iya sih, kayak lu ngaso di pintu. Iya, tapi mungkin supaya kitanya nggak ngalangin. Enggak sih, bukan itu Kak masalah kan Bukan karena ya? contohnya pintu rumah gitu. Iya. Udah malam kan nggak ada orang yang lewat. Iya, tapi maksudnya. Tetap nggak boleh tapi. Iya kan udah harusnya tidur dong kalau malam. Yuk, terlalu susah yuk buat dicerna yuk. Yang lebih gampang ada nggak topiknya? Kalau nabrak kucing.
Nanti Ups, jangan ngomongin kucing lah. sorry. Males nih gue. Kalau Nanang ketabrak gimana? Sorry. Kalau kalau beres-beres rumah harus Kalau bersih. nabrak kucing nanti kena sial. Itu aja kita sumpah itu udah sial. jangan gitu. Itu ya, iya gak sih? Kayaknya iya dah. Yang kan harus lu kubur kan? iya, atau harusnya kalau nabrak dikuburin. Iya, dan kucing doang. Kalau nabrak ke bison gitu diemin aja. Hah? Kalau atau misalkan kayak Iya dikuburin dong. lebah gitu lu tabrak, ya udah. Di wiper kan? Iya lebah kan langsung berserakan dong. Ya gimana maksudnya berarti ini ada Masa kita sabun? kesenjangan sosial dalam perbinatangan dong. Oh iya benar. Kenapa kucing dikubur, lebah di wiper? Karena splatter. Ya udah, contoh yang lain. Kadal. Kita lindas kadal. Lu tinggal di mana dah? Kenapa sih? Ular deh misalnya ular. Ular. Iya. Kan? Kebelah 4 Enggak usah kebelah, benyek aja deh, benyek. Iya benyek. Lu kubur nggak? Lu megang ularnya berani nggak? Enggak lah. Kesenjangan antara Iya kan binatang. bisa dipakai capit. Iya, jadi lu kemana-mana nyetir bawa capit. Oh iya. Enggak, kayak jangan diapa-apain dulu, gue balik nanti. Tapi kan ada peraturan lagi nih satu. Apa? Selama lu nyetir di tol, apapun yang lewat itu Boleh. lu boleh tabrak. Betul, karena lebih baik lu selamat Daripada lu ngerem mendadak dan membahayakan banyak yang lain. Contoh. Lu lagi nyetir, let's say 80 lah. Iya. Nggak gitu kencang, tapi ada kucing nih, lari. Kalau lu tabrak, nyawa kucingnya hilang. Tapi kalau lu ngerem mendadak, bisa aja tabrakan beruntun, banting setir dan nggak tahu itu maksudnya kayak banyak banget. Nah, itu peraturan di tol itu sangat boleh untuk menabrak makhluk apapun yang ada di jalanan. tapi harus berdoa. Maksudnya kalau misalnya lu nabrak kucing Tuhan di tol. semoga aku nabrak nanti. Enggak, Doanya maksudnya apa nih? kayak Tuhan mohon maaf aku nabrak tapi malah terus ke sorry. Lu butuh satu pertolongan. Apa tuh? Ya apapun itu, profesional lah. Kagak, maksudnya tetap kita doain. Ya iya pasti. Kalau ular balik lagi. Ular, gue doain juga. Tuh Tuhan, itu sebuah binatang yang kamu hilangkan tangannya kan. Iya. Dia menjelma sebagai iblis yang udah dilindes. Lah itu Kalau kesenjangan binatang sih. di Alkitab sih ada gitu. Ah, jadi iya, gue iya, gituin iya. aja. Oke, misalnya ada anjing Anjing, di tol. tol, Terus lu tabrak masih hidup. masih hidup. Nggak tahu, kan abis kalau di tol gue nabrak gue nggak berhenti, kan gue jalan terus. Iya, tapi kan lu bisa lihat spion. Nggak spion langsung gue naikin, supaya nggak ada rasa iba. Oke, ya semoga mati gitu. Iya lebih baik mati cepat daripada dia kaing-kaing kesakitan. Betul. Gue malah kalau udah liat dia kaing-kaing kesakitan gue mundur lagi. Lu parah bego. Ini kita animal abuse ya jatuhnya ya. Lu kayaknya butuh pertolongan. Enggak, gue nonton dari film-film. Tapi ya lebih baik Iya nggak kita sih? bunuh kan. Iya daripada dia yang kayak lu film-film apa sih misalkan kayak koboi-koboi. Koboi. Kudanya ketembak, Iya. kaing-kaing. Ditembak kan sama koboinya. Kuda dari mana kain? Ya kuda Himalaya. Iya kaing gitu. Maksudnya kan ditembak sama koboinya biar dia nggak sakit. Iya betul. Nah kalau binatang peliharaan seperti kucing atau anjing, tega nggak kita buat kayak gitu? Enggak lah, pistolnya aja nggak punya. Bukan, nggak harus pakai pistol. Maksudnya kayak berarti ketika kita ada terjadi seperti itu, kita memilih untuk apa? Pasah. Jadi kita biarin dia untuk sekarat dan kita nggak bisa ngapain tapi udah diminnya sekarat. Iya lu mau ngapain? Ya nggak, makanya gue nanya, itu hal yang membingungkan. Masa kayak maaf ya. Jahat banget kalau udah Ya bego. lu. Nih, Iya, makanya menurut Apa aja? Gue kira Nanang pulang. Enggak maksudnya. menurut gue ya emang udah ajal jadi tungguin aja. Oh iya Kita doain gitu. Kecuali emang kan pertama umur, ya kan? Udah pasti kan ajal. Kenapa ketawa? Iya enggak, gue seneng liat lu. Terus Kedua misalnya penyakit yang nggak bisa ditolong, ya udah. sama kecelakaan. Terus tanya kan pasti ke dokter, terus gimana dok, bisa diselamatin nggak? Saya akan melakukan segala cara. Ya kalau dokternya bilang kayak, aduh kayaknya udah nggak ketolong, tinggal tunggu waktu aja. Ya udah kita pasrah dong. Iya sih. Ya semoga kita dijauhkan dari tabrak menabrak segalanya ya. Teman-teman tolong jangan. Tapi kemarin gue mau cerita nih ngomongin nabrak ini. Jadi gue mau keluar tol PIM, FedEx. Suruh Samuel diem apa? Terus tiba-tiba Tutup aja, tutup dulu. di depan gue ada mobil berhenti gitu.
terus berhenti agak belok kiri lewat, taunya dia nabrak kucing. Dan gue persis di kucing lagi udah sedih Iya, banget iya, ya. sekarat. Udah kayak sekarat gitu, udah muter-muter dan segala macem. Tapi nah gue di situ kan udah keluar tol posisinya, jadi gue berhenti, gue ngerem, gue turun mobil sampai mau ini gue udah Pindahin. untungnya gue punya anduk di belakang, gue tuh pengen tutupin pakai anduk, gue lilit langsung gue pindahin. Tapi orang itu jadi dia abis langsung ke kiri, langsung lari gitu ke kucingnya. tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Nah, maksudnya gue lagi ambil anduk, gue bilang mas ini ada anduk, tapi dia udah angkat, udah digeser ke pasir. Di sebelah kayak ada pembangunan gitu, ada pasir gitu. Maksud gue yang kayak nggak, kalau kayak gitu, kucingnya masih kaing-kaing, kita harus apa? Ya pertama ya, Gue gak tega banget. gue juga gak tega sih. Tadinya soalnya mau gue ituin, gue masukin mobil, gue bawa ke apa gitu kayak vet gitu. Takutnya mati lo, lu lebih nyesel. Iya ya, takut mati di jalan di tangan gue lagi. Iya. Tapi serba salah juga. Nah, kita balik ke mitos sama fakta ya, jangan Iya, iya, kecelakaan kali ya. Oke, mitos sama fakta. Iya, iya. Ya, semoga sehat-sehat ya guys. Amin. Kalau beres-beres rumah harus bersih, nanti kalau enggak jodohnya berewokan atau jerawatan. Berarti cewek gue berewokan dong. Iya. Bagian mananya dulu? Bahu. Bayi. Iya. Pakai baju ketek ini. Iya. Kalau Jadi nggak buat cewek biasanya ini. Kayaknya mitos deh. Itu mitos sih menurut Supaya gua. Nggak mungkin. Supaya bersih. Supaya bersih aja. Tapi kan anak-anak zaman sekarang pada suka cowok-cowok berewokan. Iya ya. Yang kayak udah sengaja kotorin aja. Yang nggak salah juga sih, tapi maksudnya kebersihan kan yang utama biar sehat. Oke, thank you. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seruput Tendang. Kalau lu kotor, Baik. nanti ada lalat. Terus ada penyakit-penyakit yang lu nggak tahu, lu gatel badan lu kayak belum mandi, Iya sih. panuan. Makanya disuruhnya biar bersih. Oke, Kak. Lu mandi gak sih? Lu mandi gak? Enggak ya. Hati-hati, Kak. Ntar laleran. Kotor. Gatel-gatel. Lu kan gak tahu. Gue sih mandi. Tapi kok jadi gatel ya? Suggest ya? Nah, itu minta fakta. Kalau ada orang garuk-garuk gatel, lu selalu jadi ikut gatel. Nguap. Gue tadi pengen bridging ke sana, tapi lu kata gue Iya dah. apa-apa. Gatel gak usah pentingin ya. Nguap. Mitos apa fakta? Lu pengen garuk sini lu gak jadi ya? Kagak sini. Tapi pengen garuk ya? Iya. Tapi kalau nguap kenapa tiba-tiba Itu tapi latah gue ya? gak tau sih scientificnya gimana. Kayak misalnya ada orang yang terus pas gue nengok, Dia dia lu kayak, ngomong-ngomong gue bunyi gitu kan. Iya. Ngop. Tuh kan nular tuh. Iya tapi kalau orang ngop kenapa suka nular ya? mungkin pengen kali ya? Nggak tahu, ada pasti itu ada scientific study-nya sih. Iya kali ya. Apa lagi? Next. Kalau lagi pilek nggak boleh minum nggak boleh minum es. Iya makin sakit. Iya nggak sih? Itu kayak fakta deh. Hah? Oh iya. Iya, bukan mitos. Kita kalau lagi Ini tusuk sate. sabar dulu kan, lu loncat-loncat mulu, gue pusing nih. Buset dah. Gue kira udah kelar yang minum es. Lu tapi tahu Apa? minum es itu nggak baik buat kalau lagi sakit. Kenapa? Gue nanya. Gue minum es aja. Ini kan tapi Kayaknya mitos dah. kalau lagi pilek, makanya gue bingung kan, es itu sebuah air yang dibekukan, jadi itu kan air putih, ya dingin aja sih. Cuman kalau lagi pilek, Kayaknya nggak apa-apa dah. kayaknya nggak apa-apa deh. Menurut gue sih nggak apa-apa selama lu minum obat. Iya sih, minum obat pakai air dingin nggak apa-apa. Nggak deh, apa-apa. nggak bikin tambah buruk. Iya. Cuman menurut gue kenapa disarankan minum air hangat? Karena kan air hangat ada uap. Iya. Uap itu bisa kalau gini ke hidung. Ya nggak sih? Make sense nggak? Ini lu jangan sosok jadi dokter nih. Gue cocokologi Ini aja. jangan sosok jadi dokter. Guys, kasih tahu kita kalau lagi Nggak, pilek tahu boleh minum nggak? es nggak? Kenapa kalau lagi sakit minumnya teh anget, Kenapa? minumnya air anget? Karena badan lu biar anget. Cocok logi. Tapi menurut gue itu. Lagi ke episode Suruh Tendang yang paling gak mutu yang pernah kita bikin selama 4 tahun. Iya sih. Tapi iya maksudnya. Sama manis ya? Hah? Manis. Apa hubungannya manis? Lah, kalau air putih hangat kan gak manis, makanya kita minum teh manis hangat. Ya itu preference anjing. Ya lu mau air putih anget atau air Oh iya juga sih. teh anget ya preference. Nih, ini ada fakta. Ini bukan mitos, ini fakta. Apa? Ini bukan pertanyaan. Lo tau gak kalau di ayam Padang, restoran-restoran Padang sederhana, kenapa disediain air panas? Air putih panas.
Gratis kan? Iya, yang gratis itu kenapa panas? Kenapa nggak normal aja tuh dingin? Biar nggak diminum. Salah. Biar apa? Air panas itu cancel pedes. Masa sih? Sumpah. Susu kali. Enggak, air panas. Ini Masa- fakta, Kak. Ini fakta nih. Ini fakta. Jadi Lu lu kalau dari lagi research nih. kepedesan, minum air hangat. Itu lidah lu kayak dibakar bentar, tapi hilang habis itu. Sumpah gue juga gak percaya, Kak. Gue gak percaya. Terus lu sampai gue lagi makan sama Valdi. Dia minum air itu, gue bilang, lu emang suka Val air panas? Enggak sih, tapi ini buat gak kepedesan. Hah? Emang iya gitu? Kan panas, anjing diminum malah tambah pedes, tambah sama panas, Panas jadi double dong. nggak enak. Iya, tapi ternyata emang minus sama minus jadi plus gitu loh. Di cancel gitu, Kak. Udah mulai fisika nih. Gue kayak matematika sih sebenarnya. Tapi oke. Matematika, iya. Iya kayak emang iya dan gue coba dan bener. Gue nggak tahu nih mitos apa fakta tapi menurut gue fakta karena gue pernah nyoba. Coba ambil rawit depan. Jangan dong. Terus abis itu lu minum air panas. Sama kayak susu atau bir. Gue mencet tunggu. Iya sih. Itu Dan tuh cabai. cancel pedes juga. Kok bir cancel pedes? Ih, bir cancel pedes, Kak. Lu pernah nonton ini nggak? Si apa sih tahu nggak lu yang podcast yang dua ngomong makan chicken wing pedes? Oh, ini si iya. Iya, Hot Wings. Hot Yang itulah. ada Shaquille O'Neal gitu. Iya, ya. yang gitu-gitu. Kan itu dikasih susu sama bir. Nggak ada air putih. Oh, gue taunya susu. Birnya Ada nggak bir, tahu. ada ya? apa lagi party gue gak tahu ya. Tapi ada bir. Gue beberapa kali nonton kayak 2-3 episode ada birnya. Oh. Dia boleh milih lu mau minum bir apa itu. Sampai ada satu orang, gue lupa si cewek komedian itu, dia nuang susu ke dalam bir terus diminum saking pedesnya katanya. Oh, gue tahu Iya, digabung gitu. ya. Iya. Iya. Ada bir ya kan? Ada sih. Tuh Oke. bir, tak bir. Yuk, kita lanjutin fakta-fakta. Tadi lu bilang tusuk sate. Tusuk sate. Mitos sih menurut gue. Masa sih? Mitos. Lu tau dari mana setan gak bisa belok? Nggak tahu sih. Atau enggak kayak misalnya jangan ambil rumah hook karena feng shui-nya jelek. Ya itu mungkin benar karena itu feng shui. Feng shui. Ya kalau tusuk sate, Itu kan hayalan orang. Lu tau gak kenapa namanya tusuk sate? kenapa? Dibilang jangan punya rumah dibelokkan kan? Iya. Karena setan itu gak bisa belok. Iya, Jadi- lu nembus doang kan? Nggak nembus, malah dia suka ngerem di rumah kita karena dia nggak bisa belok. Dia menemukan buat tempat gitu loh jadinya. Oh. Dinamain tusuk sate. Itu yang gue tahu ya. Tapi orang-orang kan suka ditusuk sate soalnya pinggirannya nambah. Hook. Iya. Itu tusuk sate, Kak. Bukan tusuk sate. Bukan, tusuk sate itu ujung jalan. Iya, yang kayak hook gitu kan? Enggak Nih. dong. Kalau ini kan lurusan nih. Ini kan lurusan nih. Ini belok ke sini nih. Nah, rumah di sini itu tusuk sate. Oh dong. iya. Nah, iya. Tapi kan kadang-kadang orang beli yang di sini karena ada tambahan tanahnya. Lu salah. Hah? Orang nggak ada beli tanah melingkar ke dalam, dia melingkar keluar beli tanahnya, dibelokkan. Iya, dibelokkan. Nih, rumah kita, Hah. belokan. Iya. Jadi gitu. Tapi kan kalau dari sini tusuk sate. Kalau gini nyekong juga. Nah, ngomongin Kalau sate. kalau nggak pertigaan. Pertigaan. paling gampang. Nah iya, kiri kanan yang lurus tusuk sate. Iya. Iya. Itu berarti kan tetap harus ada pertigaan loh. Kenapa orang banyak ada juga perumahan yang pertigaannya ada rumah? Ya karena mitos menurut gua. Iya emang mitos, gue juga gak bilang fakta. Tapi kita lagi membahas ini kenapa itu jadi mitos. Kan itu makanya alasannya adalah itu setan nggak bisa belok. Percaya nggak percaya sih? Iya, kalau feng shui tadi beda lagi kan. Kalau feng shui Awela ya. enggak, feng shui kan kayak penempatan barang atau segala macam Penempatan gitu rumah. kan. Iya gitu kan. Jadi itu kayaknya kepercayaan orang Cina deh yang kayak dipelajarin gitu loh. Iya. Jadi kayak ada ininya, ada apanya? Awelanya, zennya. Bukan, ada caranya gitu loh. Oh. Lu bisa mendalami pengertian feng shui gitu. Tapi kan kita nggak bisa mendalami pengertian tusuk sate. Iya sih. Gitu aja gitu kan maksudnya, mitos. Tapi awal tusuk sate dari mana ya? Iya kenapa bilang tusuk sate ya? Iya kayak, jangan beli rumah tusuk sate, nggak bagus. Karena tusuk sate mungkin lurus sekali, nggak ada tusuk sate belok kan? Itu Iya nggak namanya kail pancing. Ya ya udah berarti gitu kan, siapa tahu. Lu jangan deket kail pancing tahu. Bisa aja. Jelek ya. Kenapa soalnya kail pancing? Iya mendingan tusuk sate. Berarti mitos. Mitos menurut Oke. gua. Tapi rumah kita kan tusuk sate. Iya. Pantes banyak setannya ya. Iya. Ada apa, kali. apa fakta? Karena rumah kita banyak hantunya. Enggak, soalnya ada kali di situ. Enggak, bukan dia yang ngundang setan, Kak. Oh. Ingat kan yang kita lagi nonton TV ada yang lewat doang gitu? Iya, yang soalnya kan kita ayah suka bambu lagi. Iya. Ya ayah nggak takut setan sih, kita doang yang takut. Iya, kita nonton setan mulu. Potong kuku malam-malam bisa didatengin hantu. Ah itu enggak sih mitos.
Mitos. Gue sih sering potong kuku. Lu gigit kuku. Enggak, potong kuku kaki. Gitu. Malam-malam? Malam-malam sebelum tidur potong kuku kaki. Sejauh ini nggak ada yang ganggu? Enggak sih, Enggak ya? kecuali lu. Lo Fortnite kagak gitu, nelpon ganggu banget dan nih orang. Mitos lagi. Apa? Kalau alisnya sobek atau dipotong bisa lihat setan. Mitos. Emang lu pernah? Enggak, tapi mitos. Masa sih? Yakin gue mitos. Kali yuk, Kenapa? kan sobek dua-duanya. Ya kasihan. Makanya lihat setan. Kagak anjing. Wah gila nih orang. Ih kok mencong sih kan lama-lama. Sorry. Terus? Ini kakak lu bukan sih? Kayaknya bukan dah. Lu beda 2 tahun kan sama dia? Iya. Jadi lu gak pernah tahu dia kenapa indigo? Kenapa tuh? Menurut lu karena alisnya sobek? Katanya. Kata siapa? Dia ngomong ke gua. Halu lu. Orang waktu itu orang kata ibu alis pertama sobek, terus pas alis kedua dia teriak-teriak pas dijahit ngeliat setan. Sakit soalnya. Ngeliat setan. Kok rame gitu. Hah kok yang gue tahu itu turunan dari Oma? Ye, tanya kali yo. Kita chat. Tanya, ye batu banget. Soalnya siapa yang pernah ngomong ini turunan dari Oma? Jadi Oma tuh nurun ke ayah tuh nurun ke Karyo. Oh, gue dikasih tahu. Telepon. Ya sabar nanti dia sibuk. Nih, gue telepon nih. Kita loudspeak. Apa dia bisa lihat aja kayak dikasih berkat? Yo kali yo, what's up mama? Kalau lagi syuting. Kita lagi syuting, mau konfirmasi ke lu. Apaan? Lu bisa lihat setan karena alis lu sobek dua-duanya kan? Jangan gitu, itu bias pertanyaannya. Atau karena turunan dari Oma. Karena turunan dari Oma. Dari Eyang. Hah? Gak ada yang bener. Bisa diem gak itu anjingnya? Dari Eyang, kok dari Eyang? Kok dari Eyang sih? Iya, lalu tahu Eyang Kakung dulu. Ya, gue didatengin Eyang Kakung. Eyang Kakung nyuci keris gitu-gitu Eyang. Oh, Oh iya, tahu. Tapi iya, Eyang ilmu. Eyang Putri bisa lihat. Eyang Uyut bisa. Tapi bukannya setahu gua ya, kata ibu nih. Enggak, tadi lu bilang kata dia yang ngomong ke lu. Nih, kata ibu ya. Lu alis lu sobek dua-duanya, pas sobekan kedua itu lu teriak-teriak karena rame. Sobekan kedua lebih kenceng. Emang iya. Oh, tapi emang udah lihat dari awal. Dari awal tuh gue udah lihat samar-samar nih. Kayak Sebelum misalnya kesobek nih. Sebelum ku sobek. kayak semi transparan. Ibu udah sadar gue kayak, "Dih, autis nih anak, ketawa-ketawa sendiri, nunjuk-nunjuk gitu." Oh, awalnya gitu. Terus, iya, jahitan sobek, gue mulai jelas. Jahitan kedua, gue udah kayak, lah ini gue udah nggak bisa bedain nih orang apa setan. Oh, makin kelihatan. Sama kayak si mbak pembantu kita yang bodoh itu. Yang resign ya? Yang, aduh, Iya, yang resign gara-gara lihat setan. Lihat setan kan, yang nyuci. siapa? Mbak Mini. Yang rambut pendek bukan. Yang di Jambak ya? Iya. Yang dia motong alisnya juga kan, dua-duanya, terus langsung resign besok kan, goblok. Karena lihat setan. Nah, pertanyaannya, potong alis itu Mitos atau fakta bisa lihat setan? Itu karena gue belum pernah, gue nggak bisa jawab. Kan alis lu udah sobek, berarti tapi kan kan makin kelihatan. Artinya fakta apa mitos? Bisa jadi bener gitu, tapi gue nggak yakin Gua nggak 100%. Oh. banyak model-model yang alisnya dipotong, mereka chill-chill aja Iya, gitu. yang gaya-gaya gitu loh. Iya, tapi harus dipotong full gitu loh. Lah kan Karyo juga sobeknya gitu doang, nggak full sobek. nggak hilang, gue masih punya alis coy. Tuh. Oh iya. Ya kan alis numbuh lagi. Berarti mitos kali ya. Mitos. Kita simpen mitos dulu untuk sekarang. Kita simpan, oke. Oke, thank you kan. Nanti kalau ada apa-apa lagi gue telepon ya. Oke. Thank you bosku. Di belakang lu siapa tuh? Marlo. Deh. Kakak. Deh. Yuk, bye. Ngomongin soal pembantu kita ya. Kak, stop. Kedua dong, cok. Kunci. Hah? Di lock. Kunci. Ngomongin soal pembantu kita. Ngomongin soal pembantu kita ya, Kak. Yang mana Kak yang ngeliat setan? Ada, jadi sebelum
Pokoknya cuma seminggu doang apa 2 minggu terus langsung resign karena dia ditarik. Enggak, yang lihat siapa tukang kita dulu sebelum Pak Bejo yang bikin tuh rumah. Aduh, kok gue lupa namanya. Aduh lupa gue. Yang dia lihat itu bukan sih Lesono. Lesono kenapa? Mbak kita lihat Lesono kan? Oh gue nggak tahu malah. Telepon lagi. Mendingan nanti Karyo datang. Iya deh, hari datang deh. Ini nih Karyo faktanya menyangkut mistis soalnya nih. Enggak, soalnya gue ingat gue di rumah ada yang lihat Lesono lagi kayak nyari-nyari barang buat kerja. Jadi Lesono tuh kayak gue nggak tahu tuh saudara kayak jauhnya ibu Iya, atau gimana. saudara Seingat jauh gue sih, banget. jauhnya ibu tapi kayak bantu-bantu kita waktu itu lagi renov rumah, dia mau bantu-bantu. Ya udah, tapi habis itu nggak lama meninggal. Nah, ada salah satu mbak kita yang lihat kayak orang Sosoknya mirip banget. sosoknya mirip banget sama Lesono gitu, yang kayak di apa pokoknya bentukannya dikasih tahu dulu ke Lesono kayak punya ciri-ciri khas gitu. Iya. Kayak gue lupa bajunya atau rambutnya atau mukanya atau gimana. Nah, mbak ini ngasih tahu yang kayak kok tadi kayak ada hantu tapi kayak tukang yang lagi nyari-nyari barang gitu. Terus ibu yang kayak itu Lesono kali gitu. Serem banget. Ada lagi tentang nih agak mistis sedikit lagi. Agak mistis. Ingat adenya Mbak Mas nggak? Adanya siapa? Mbak Mas atau Mbak Mus gitu? Gue lupa deh. Mbak Mus. Mbak Mus ya? Ingat nggak dia punya adik? Azan ya? Aduh, gue deg-degan langsung. Sabar, kita break dulu. Jadi, Balik lagi nih. Jadi ini ngomongin soal yang mbak kita. Ini kayak pernah kita bahas di salah satu episode horor. bahas lagi aja. Tapi kalau inget nggak, ada yang pernah hilang dari rumah kita. Ayah. Mbak Oh Mbak. naik sepeda. Oh gue tahu yang Iya, udah pernah gue cerita belum? sampai mana lo? Udah ya? Gunung Sindur. Gunung Sindur. Ah, belum ya? Kayaknya belum deh. Jadi, ibu tuh mau ada tamu. Iya. Mbak kita disuruh beli gorengan. Beli gorengan, gak jalurnya ketawa jadi serem. Kita di BSD. Kita di BSD ya posisinya. Beli gorengan. Terus kok udah 20 menit nggak balik-balik. Deket banget bang. Beli gorengan deket banget. Terus kayak kok udah sejam nggak balik. 2 jam, 3 jam. Ini kemana nih gitu segala macam kan. Sampai malam. Sampai malam terus udah panik kita cariin, udah ke mana, ke sapam, ke polisi, apalah gue nggak tahu, pokoknya udah dicari-cari nggak nemu. Terus pulang ke rumah suatu saat gua Karyo Karama lagi main basket di lapangan belakang kita. Jadi kayak dulu tuh di belakang kita di semen, terus kita punya satu ring Iya. basket, kita lagi main bertiga. Terus tiba-tiba dia nyelonong lewat pulang itu, Karyo kayak, lah tuh mbaknya pulang. Lah iya. Sudah gitu kita panggil ayah ibu dan segala macam, terus ngobrol-ngobrol. Katanya mbaknya, saya naik sepeda nggak bisa berhenti ngayuh. Itu pulangnya tuh 8:30, 9:30 tuh. Apaan? Mbaknya. Pagi? Malam. Orang kita main basket di belakang. Kagak, itu masih sore kak. Maghrib. Sorenya si tamu ibunya dateng. Kak pulangnya 3 hari kemudian kak. Hah? Yang mana sih? Lu gila. Yang Mbak Mami, adiknya Mbak Mami. Mbak Mami, Mbak Mini. Mami. Mbak Mini kan anak emak. Iya. Mbak Mami sebelum emak pernah cabut. Oh gue udah lupa. Ada adanya Mbak Mami. Tapi ya gue tahu ke gunung itu, ke kaki iya, gunungnya. 3 hari baru pulang. Dianterinnya sama mobil Kijang Butut. Nggak inget juga. Nggak inget. Dia masih bawa gorengan yang udah basi. Inget nggak? Gue kalau yang mistis-mistis gue pasti lupa dah. Skip. Jadi kita lagi main basket sore-sore, gue inget banget sore udah mau otw maghrib jam 4, 5 gitu lah. Pokoknya 5-an sih saya inget gue. Mbaknya pulang gitu, lalu kita panggil ibu dan segala macam tuh, ada yang nganterin saya gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gimana, ketemu di mana? Dari Gunung Sindur. Terus kok bisa ke sana? Akhirnya cerita dia bilang, "Iya, saya ngayuh sepeda nggak bisa berhenti, badan saya nggak bisa saya kontrol. Rem nggak bisa, apa belok tuh nggak bisa gitu. Jadi badan saya kayak dikontrol sama orang lain." Terus jangan tawa lo, kita kayak panggil orang pintar gitu, kayak di bersih-bersihin gitu dianya, terus ditanya-tanya dan segala macam. Nih Indigo juga gitu yang bersih-bersihin. Katanya dia kesurupan pembalap sepeda. Jadi udah ketawa sih semuanya, kesurupan pembalap sepeda. Ini kalau yang ini gue gak tahu jujur. Dengerin dulu, jadi ketawa dulu. Dia kesurupan pembalap sepeda yang mau pulang ke makamnya. Makamnya ada di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur. Jadi mbaknya itu cerita ke ibu, saya sekitar jam malam gitu, jam malam, lupa. Pokoknya gini ulang ya, saya malam-malam, akhirnya baru sadar dan bisa berhenti.
Saya nangis duduk di kayak pinggiran pohon gitu. Ditemuin sama warga. Warga baru cerita belakangnya dia itu makam. Anjing serem banget. Jadi dia di pohon gitu. Belakangnya maham. Belakangnya makam pembalap sepedanya. Masa sih gue lupa dah. Gue gak ada demi Yesus gue. Bu Nur yang ngomong itu. Bener gue tau. Bu Nur yang ngomong kayak, jadi Bu Nur ini si yang orang pintar yang ngusir-ngusir itu. Bener tuh kayak misalnya di film setan-setan apa? Eksorsis. Iya. Eksorsisnya. Ekosistemnya. Dia bilang, iya itu kerasukan pembalap sepeda. Gitu kan. Terus gue nanya, Mbak, Enggak naik sepeda. Juara enggak anjing. Mbak naik sepeda enggak pegel emangnya? Saya enggak ngerasain saya lagi ngayuh. Tiba-tiba ada tenaga banyak aja lo jadi Thailand. Ini beneran nih serius. Iya. Ada tenaga banyak aja. Betis saya sih pegel sampai waktu duduk katanya gitu. Nah gitu. Lah Mbak berarti lewat-lewat jalanan gitu nggak bisa berhenti? Nggak, saya beneran terus aja ngayuh. Sayanya nangis, dia bilang. Tapi nggak bisa berhenti. Jadi kayak dia sadar badannya nggak bisa dikontrol. Lu ketawa-ketawa semua sih. Tapi Bu Nur itu kayak Lu masih Bu Nur. yang di Insidious loh, yang nenek-neneknya siapa namanya? Alice. Sugigi. Udah gitu ya? Udah gitu. Jadi kerasukan hantu pembalap sepeda. Sumpah ini gua nggak ada ini Tapi balik lagi ngomongin mitos. di horor ntar Karyo ya. Karyo Iya. bakal ngomong. Balik lagi di mitos. Kesurupan percaya atau enggak? Mitos atau enggak? Percaya lagi itu fakta deh kayaknya. Masa sih? Ya itu lihat aja mbak kita jadi pembalap. Menurut lu gue bilang mitos gitu. Bisa jadi. Ini kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kalau logika positif yang nggak percaya adanya kesurupan, bisa jadi Mbak itu selingkuh sama orang atau enggak pacaran sama orang lain. Jadi dia nggak mau kerja 3 hari, mau liburan. Tapi kan dia bawa tahu sampai busuk tuh. Ya seakan-akan kesurupan, dia bikin skenario-nya. Mungkin. Mungkin kan? Kalau lu kebanyakan nonton sinetron mungkin banyak ke brainwash nonton Cita Fitri waktu itu ya. Tapi gue nggak percaya kesurupan sih. Ih. Bukannya gue nantang. Kesurupan lu. Gue bukannya Lu nantang. kesurupan nih gue bentar lagi. Ya break dance dia. Kesurupan Jabawokis. Tapi maksudnya gue nggak nantang, cuma belum pernah lihat gue. Jadinya Gue yakin itu fakta sih. percaya nggak percaya, mitos menurut gue. Jangan karena lu nggak pernah lihat lu nggak percaya. Tuhan lu pernah lihat. Percaya nggak lu tapi? Percaya? Kan lu nggak pernah lihat. Ya tapi ya udah mitos. Percaya deh. Percaya kan? Ya Oke, udah. thank you ya. Kalah deh. Enggak, soalnya kan ada orang-orang yang bahkan menjadi medium arwah-arwah itu. Enggak yang dimasukin supaya bisa ngomong. Iya. Kayak Sarah siapa? Salah sehat. Siapa? Hah? Inul Vista. Sarah Wijayanti. Wijayanti apa Wijayanto? Sarah Wich. Salah W ya. Iya Sarah W itu. Kan dia kayak gitu. Jurnal Risa. Suka itu ngopi. Gak ada kopi jurnal Risa. Enak lagi tuh semua. Enggak. Karena 3 trending topik di YouTube itu selain setan dan drama, ya itu. Kebalik. Gitu loh. Iya ngerti. Ya masa iya kalian gara-gara trending Iya di juga YouTube gue kesurupan pura-pura kesurupan deh. Kan pasti mereka juga takut kalau kesurupan beneran gimana. Iya sih. Sama kayak hipnotis ya. Kalau lu nggak percaya di hipnotis tapi pas di hipnotis lu pasti percaya. Oh iya lupa. Kepencet. Sorry. Lu jangan gitu lagi lah. Sorry, Gue gak sorry, sadar. sorry. Gue mau cerita. Ada cerita seru. Apa nih? Nih sorry melenceng lagi ya. Nenceng. Kemarin gue bisa interview orang. Buat Punya 9 kepribadian berbeda. Yang gue pikir itu sebuah hal fiktif. Iya. Ternyata ada penyakit mental health namanya DID. di idea. Apa ya? Disorder pasti. Iya, apa ya? Identity disorder depannya tuh apa ya? Disinfection atau apa gitu? Disinfection. Gue lupa, jangan ketawa. Enggak, gue lupa. Aduh. Emang nih. Enggak, disinfection mah itu ya. Disfungsional. Enggak, gue lupa pokoknya apa. DID. Dia punya 9 kepribadian. Disassociative identity Disorder. Oke. Terus gue tanya, jadi lu kalau lagi switch kepribadian, lu nya inget nggak? Enggak. Masa sih?
dia pernah suatu saat mau berangkat kerja, mau ada rapat. Terus? Waktu terakhir dia sadar itu dia lagi pakai kemeja. Melek-melek udah di kereta OTW ke Bandung. Ngapain? Gak tahu, bukan dia yang ke Bandung. Berarti Personality yang lainnya. Anjir, kayak di film apa? Split. Persis, dia bilang itu persis terjadi di saya. Dia aja datang sama caregiver Kak, ada orang yang ngurusin, gak boleh sendiri. Masa sih? Ih. Dan ini bukan mistis, ini penyakit mental. Iya. Dan gue yang kayak gue baru tahu, jadi terus ada salah satu psikiater, kita ngobrol, ada 300 penyakit mental. Jadi depresi, anxiety itu cuma kayak satu. Oh, itu kayak di tip of the iceberg. Nggak tip juga, itu bisa oke. bahaya juga maksudnya. Tapi kayak yang kita tahu kan paling mentok kayak 5 gitu-gitu gitu. ya. Ada 300 Kak. Yang Dan kita bahkan nggak tahu ya. sorry. Dan di ID itu case baru banget buat gue yang gue pikir nggak pernah ada, taunya ada di orang. Oke lah, lu punya multiple personality, ya udah sering lah orang yang kayak moody, mood swing, Iya, atau yang iya. kayak lu kadang-kadang bisa yang sangat kreatif, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kan mostly yang gue tahu, lu sadar melakukan itu. Iya. Dia tuh enggak. Bener-bener kayak Dia sampai jelasin, switch. gue tuh punya nama, orangnya namanya Ayu. Ayu ini dia suka sesama cewek, terus bla 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 dan segala macam. Ada lagi yang anak kecil namanya siapa gitu. Ada lagi yang cowok namanya Andreas, dia suka naik motor, geng motor. Anjir. Terus gue tanya kan lah, ini perbedaannya dari mana? Kan lu nya nggak sadar. Gue harus track ulang apa yang gue lakuin. Maksudnya Chat apa? siapa. Oh, gua harus baca ngomongnya- lagi gitu-gitu. Sampai si caregivernya ada namanya Mbak Sarah. Dia tuh bisa bilang, saya pernah lagi chatting sama ini namanya Mbak Wela. Saya pernah lagi chatting sama Mbak Wela. Saya tinggal ke toilet bentar, pipis 2 menit, semenit 2 menit. Waktu balik-balik saya, oh sorry Wel, tadi habis toilet gimana? Lo siapa? Buset. Terus Mbak Sarah untungnya udah tahu kan penyakit ini. Jadi dia, oh sorry, tadi lagi ngobrol sama Wela, ini siapa ya? Gua Ayu, lu siapa? Oh, tapi si mbaknya tahu Kata jadinya. dia, dari semuanya beda Kak. Cara ngomongnya, cara nulisnya, bahkan tulisan tangan beda semua. Sambat. Lu, gila. Terus dia bilang, saya tuh kalau lagi keganti, saya nggak inget apa-apa. Dan dia ketika waktu yang di kereta ke Bandung, melek-melek dia histeris. Ya iyalah, panik lah. Gue bilang, siapa yang enggak sih? Gue bangun. Hah, gue Iya, gue di kereta. Nih, gue terakhir yang gue liat, gue di kaca lagi ngancingin, tiba-tiba gue blank melek-melek di kereta. Anjing, gue Iya, mau kemana, mau ngapain, sama siapa? Dan dia gitu, dia bilang, saya histeris, saya nanya ke sebelah saya mau kemana gitu-gitu. Tapi malah orang-orang, Dikira gila. enggak, orang-orang mikirnya diculik. Oh. Dia nanya ke mas-mas sebelah, karena histeris tiba-tiba. Ah. Gue yang kayak, gue nggak bisa sih ngebayangin aja nggak dapet. Gue jatuh kan, deg-degan gue. Terus ada satu orang yang katanya cewek-cewek swag. Gue nggak, Cewek-cewek swag gimana? maksudnya swag tuh gimana? Beneran yang kayak anak-anak gaul hip hop gitu Kak. Oh, yang tiba-tiba, Pak Kaps. Padahal coy. Mbak Wela tuh nggak gitu. Wah, lu kalau liat perawakannya Mbak Wela manis kayak orang normal. Iya. Tiba-tiba dia ada kasih lihat foto, dia fotonya lagi kayak pakai topi ke atas gitu, lagi Oh. nggak bohong banget. Terus Lagi ada satu kayak lagi hip hop gitu ya? Iya, gue siapa yang namanya Saraswati. Oke. Bentukan Saraswati sama banget, tapi bukan Mbak Wela yang kayak make up dan segala macam, yang kayak penari Saraswati itu. Terus nih ada orang lucu, ini bukan lucu sih, enggak, dan menurut gue ajaib aja. Apa? Mbak Wela orang Kristen. Iya. Terus ada salah satu yang jago banget ngaji. Bingung nggak lo? Sambat. Jadi gue lupa namanya, dia disebut, gue tapi gue lupa, ada satu kepribadian, ngajinya lancar, dia orang Kristen bang. Gue tanya, mungkin Mbak Wela pernah kali sekolah-sekolah gitu Iya. atau mempelajari? Nggak ada. Nggak pernah. Gue bingung nggak lo? Anjir. Terus gue yang kayak, maksudnya dia bilang, saya juga udah pernah coba yang kayak didoain, pengusiran setan, eksorsisme, gereja, baptis, nggak ada. Nggak ada efeknya di saya. Karena emang penyakit Karena jatuhnya. emang dia bilang itu kelainan disorder aja. Bukan yang kayak, ini ada setan ketempelan, Iya. tinggal di saya. Nggak gitu, gue kayak, wah gila sih. Itu episode paling melelahkan, sorry. Oke, itu Episode di intermezzo. mana emang? Di itu Love Unlock kemarin gue di CTV itu. Makanya gue kayak, wah gila banget. Tapi akhirnya tahu lah seenggaknya ya. Iya, jadi kayak itu sangat pelajaran buat gue sih, yang gue lebih aware, jadi yang kayak ada yang kayak gini. Yang gue pikir nggak ada kan. Iya. Kayak Split bikin ceritanya kayak gitu, yang kayak dia sampai ganti-ganti Biar badan keren. kan. Iya, biar keren. Iya, yang kayak tiba-tiba keker apa gitu. Oh, ini kayaknya fiktif sih. Ya Iya. udah sampai situ doang. Sampai ada orang yang benar, gue bingung sih, gue mau ngomong apa ke Mbak Wela kayak, Takutnya tiba-tiba switch ya. nah itu nggak mungkin dia bilang. Oh. Dia itu switch kalau ke-trigger sama sesuatu. Atau dia bengong. Enggak, bengong enggak. Ketiganya sesuatunya contohnya apa? Kayak
sebuah masalah yang dia nggak bisa selesain, itu orang lain ada yang bisa nyelesain, ganti. Anjing. Serem gak sih? Kayak tag team ya. Tapi bukan dia yang minta kayak lu deh. Oh, dia yang maju tiba-tiba. Tiba-tiba dia dominan. Oh. Gitu, dia bilang gue nggak bisa minta dan gue nggak bisa tahu kapan gantinya. Ya, Tiba-tiba ada aja dia muncul. Tiba-tiba lu ngerasa tidur aja ya. Iya, gue kayak hilang aja udah, blank aja. Terus gua, Anjing. serem banget. Ada yang dibilang, ada kayak satu orang jago banget matematikanya. Saya nggak bisa matematika mas. Tapi dia hitung-hitungannya cepet banget. Anjing serem banget. Gue kayak, wah gila. Gila sih hidup, jadi dia capeknya minta ampun Capek sih. banget. Lanjut lagi, itu tadi sebuah awareness tentang mental health karena di Indonesia masih sangat kurang. Lanjut. Mitos atau fakta? Apa? Iya apa? Balikan sama mantan dan berujung sukses dan langgeng. Jadi lu putus, tiba-tiba balikan, pasti langgeng. Mitos atau fakta? Mitos kalau gue. Mitos sih kayaknya. Mitos. Ini mitos banget. Beauty privilege. Fakta. Fakta. Gue belum selesai study case. Beauty privilege itu fakta bukan mitos guys. Fakta sih. Jangan pura-pura yang kayak ala gara-gara ini doang. Lu mah bilang gue karena gue good looking doang karena emang iya. Emang iya. Lu good looking lu dapet semua yang lu mau. Betul. Di Indonesia iya. Ada yang pernah ngira gak Jeffrey Nicole tuh copet? Nggak ada. Kalau gue bilang gue copet, percaya orang. Percaya. Beauty privilege. Lu jualan pistol juga gue percaya. Jangan, itu ada Mamat Alkatiri namanya. Ada itu makanannya Mamat itu, gun shop. Iya. Ngomongin soal Mamat Alkatiri ya. Apa tuh? Jadi dia orang Papua. Iya. Geng-geng Papuanya gitu suka ngomongin kalau Mamat tuh udah punya anak dan segala macam. Iya. Ini geng-geng stand comedian-nya. Terus dibilang Mamat tuh punya perusahaan jual beli senjata terlarang. Ada orang bikin di Google Maps Mamat Gun Shop. Oh gue tahu tuh yang sampai di tengah laut ya. Iya, dan itu banyak banget Mamat Gun Shop. Mana Mamat Gun Shop? Wah, itu prank on another level sih menurut gue. Itu mitos yang lucu ya. Itu mungkin fakta juga sih. Mungkin Gue nggak fakta tahu ya. Mamat gimana kan. Iya ya. Iya kayak gitu. Maksudnya kayak beauty privilege beneran iya ada. Apalagi jangan kan laki-laki, perempuan juga banyak banget. Iya betul sih. Beauty privilege is real. Iya, lu cantik tapi lu rese, lu dapet pas. Setuju. Ya udah nggak, lu cantik sih. Lu ganteng tapi bego, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu ganteng tapi bikin onar dan berulah. Nggak apa-apa. This is cogil. Kontaminasi atas sebuah limbah pabrik menghasilkan anak seperti itu. Lu udah liat tato baliknya belum? Kan dia tato ini ya, Polri. Pada bilang ke STNK. Bener-bener cogil. Nggak, coba jelasin ke gue dulu. Oke. Ini gue sangat-sangat nggak update sama TikTok, tapi gue liat dia di mana-mana di Twitter. Iya. Satu, dia siapa? Dia itu terkenal karena dulu dia menghamili anak orang. Terus Ini beneran? beneran. Oke. Itu fakta. Terus dia kasih tips and tricks jadi pasangan muda. Gitu. Tiba-tiba, Dia udah nikah? nah nggak tahu itu. Oke. Oh nikah terus cerai. Nikah terus cerai, oke. Nah terus tiba-tiba dia muncul lagi. Muncul lagi. Kalau ternyata dia selingkuh. Dia ngomong. Dan nggak mau nafkahin anaknya. Dia yang ngomong apa? Dia yang ceweknya? ngomong. Dia ngaku. Dia ngaku. Atas dia selingkuh dan dia nggak mau nafkahin. Iya. Terus dia tidur sama banyak cewek. Oke. Gitu. Oke. Terus booming kan kayak nih Booming. anjing nih, cogil nih, goblok nih. Makanya this is cogil. Dia mengiyain kan kalau gue Iya. gue cogil. Terus dia nipu. Dia nipu apa nih? Gue nggak tahu Nipu nih. iPhone. Bohong. Sumpah. Gue nggak tahu yang ini. Di Twitter dia nipu iPhone. Terus dia kayak, boleh pinjem GoPay dong? Enggak, nanti gue balikin 2 kali lipat. Gue butuh banget hari ini. Lu kasih GoPay dong. Iya. Udah, lu chat mau sechat banyak apapun, bodoh. Katanya apa? Kebal hukum gue. Gue sampai sekarang aja nggak ditangkap-tangkap sama polisi. Nah katanya bapaknya Polisi polisi apa? nggak tahu. Siapa nggak tahu. Nggak tahu. Terus kan ditanya katanya tatonya kenapa bikin polisi? Pertama ya karena bapak gue polisi. Kedua teman-teman gue polisi. Oke. Gitu. Dan ketiga hidup gue tuh selalu berbau-bau dengan polisi gitu. Tapi dianya kriminal. Makanya gue juga sampai detik ini nggak tahu kenapa nggak ditangkap. Enggak sih. Kalau ditangkap karena nggak punya Ada buktinya loh di bukti. Twitter. Iya bukti apa? Di Twitter chatting-chattingan kalau dia minjem duit, dia kayak jualan HP, terus orangnya transfer hilang. Udah banyak banget.
Terus sekarang dia bangga, dia tidurin sekarang nambah jadi 30 cewek yang udah dia tidurin. Udah. Terus orang-orang tuh seneng banget karena kayak this is cogil, dia joget-joget yang bajunya setengah setengah gitu. Ya namanya juga warga Indonesia. Iya, itu tai Ngasih banget. panggung buat orang-orang bodoh, makanya kita gak dapat panggung karena kita pintar. Tapi miskin. Tapi sumpah sih, Oh gitu, gue baru tahu lagi. gue sampai sekarang kenapa nggak ada yang gebugin dah? Karena dia kebal hukum, takut orang. Iya. Bapak polisi, kecuali yang gebukin Mario Dendi lagi nih. Ah, Keluar, gebukin masuk lagi. harusnya Mario Dendi kita bilang Mario, nih ada nih lawan yang pas banget. Ah, sepadan. Tahu nggak sekarang dia nge-post di story Apa? pengen berantem sama orang. Bohong. Sumpah. Bohong. Sekarang di TikTok lagi happeningnya orang-orang repost terus stitch kalimat pengen berantem terus ada orang-orang banyak banget tinggal pilih satu. Pilih satu yang mana gitu. Semua banyak banget lu scrolling Serem dah. banget. Itu tau gak sih kayak video bocil yang anak kecil, duh bosen nih pengen dibacok, tau gak? Ada, nah itu mirip tuh kayak gitu tuh. Ada jadi bocil, ayolah partai lah. Oh, yang bosen sengak ya, nih. sengak Itu gitu. yang masih kecil, anak kecil bikin video gitu kan, badan gue udah gatel-gatel pegel nih kagak dibacok. Gue kayak, ini gedenya nih kayak gini nih kayaknya nih. Tapi itu menurut gue parah sih dan dia bangga gitu loh. Wow. Dan Indonesia nggak tahu ya nih Gen Z-nya Wow. kelewat. Iya kok bisa jadi terkenal Karena dia jadi karaoke ini leader. kayak gue. Iya, ngelit karaoke Mulai sumpah. sekarang gue nato Kick Andy. Makanya lu Karena bapak gue Kick Andy. Lu kalau lu misal- udah lagi. this is Chogil. This is Cogil. Lu setiap lead karaoke kayak sorry aku mabok banget. This is Chogil. Itu kan kalimatnya. tapi kan gue gak minum alkohol. Itu kalimatnya tapi itu oke. kalimat dia. Oke. Gue mabok banget. This is Enggak, Cogil. sorry Oh ya. sorry ada sorry. Gua mabok banget. Sorry Sambil narik lo. Sorry aku mabok banget. This is Cogil. Gitu. Ah iya. gue nggak ngikutin sih, jadi gue nggak tahu. Gue cuma lihat kayak this is Cogil, tapi gue nggak pernah tahu dia siapa, kenapa. Cuman kayak ngapain sih gitu. Iya itu sekarang. Gue nonton yang ini. Sorry aku tatoan. Ah iya itu juga ada. Gue terakhir ngomong gitu ke nyokap gue. Sama sekarang tuh dia ada skandal dia pangku ceweknya udah punya cowok. Cewek Surabaya. Terus Tapi menurut gue itu salah ceweknya. Nggak salah Cogil lah. Kan dia Cogil, udah tahu Cogil. Lu maunya dipangku sama Cogil. ya kan cewek suka cogil. Bad boy. Bad. Enggak, gini, ada skala bad boy, ya kan? Ada skala bad boy. Jeffrey Nicole dibilang bad boy. Bad boy. boy. Ganteng bad boy. Nah, pilihnya yang gitu. Ya, artis, ganteng bad boy. Iya. Kalau cuman badan STNK, ya kan tuh. Gue kalau ketemu gue tanya diperpanjang 4 tahun lagi apa berapa tuh bang? Nih nomor kaleng nggak? Nomor kaleng. Sama dia tuh boomingnya waktu di interview sama si Onat. Dia bilang kayak, gue cari pasangan yang punya iPhone. Nah Onat kenapa interview dia? Ya Onat kan jadi host doang. Kalau misalkan suatu saat dia datang ke Super Utang atau ke Volix, Iya. gue sih gue tolak. Gue bilang nggak apa-apa, exposure. Enggak sih, gue tolak. Lah itu yang tadi gue bilang, lu kenapa ngasih panggung buat orang bodoh? Lu tadi setuju tapi lu exposure. Gue tonjok soalnya, biar booming. Ampe nggak lu tonjok? Hah? Ampe nggak lu tonjok? Gue tonjok. Tapi gue masuk penjara nanti. Iya kan dia kebal hukum polisi loh. Kan dia ngelakuin apa-apa ke lu, tapi lu tonjok. Oh gue pernah kesandung ya. Nggak bisa, kesandung orang nggak gitu. Kecuali yang kesandung Superman. Aduh mau terbang tadinya, sorry. Atau enggak lu dorong gue jogging. Ngapain supaya lu bisa nonjok? Ya itu tetap aja sama. Tapi Enggak sih, udah lagi stop lah. Udah Iya, lah. iya. Kasih panggung tuh buat orang-orang yang bikin podcastnya niat kayak kita. Yang nggak ada brand dari tahun awal ini, yang kayak sama-sama sekali nggak ada brand, tapi ada merchandise, tapi tolong dibeli karena itu uang gaji kita. Iya, padahal bisa masuk nih minumannya. Iya nih, tungku nggak gitu enak lagi nih. Udah dari kemarin. Tungku yang kemarin. Aduh, jiwatel ayo dong. Oke. Oke. Nah itu menurut gue mitos sih dia. Mitos ya. Dia mitos sih. Gue ntar kalau punya anak, kamu tuh jangan nakal-nakal, nanti kamu jadi cogil. Nih, gue kasih liat fotonya, itu nightmare dia tuh. Terus dia, Iya dia kayak gitu. Tiap malam gue jejelin dia supaya dia sampai takut banget. nanti pilihnya ini atau YB gitu ya. Anjing. Pala.
Maksud gua yang YB gitu. Kaya mau gitu. Yang ini enggak mau gitu. Lu super trap banget sih anaknya, males gua. Aduh. Oke. Nih ada terakhir nih. Mitos atau fakta? YB di Weird Genius itu ngapa-ngapain? Mitos atau fakta? Menurut gue mitos karena dia ngapa-ngapain. Lu cari aman ya? Enggak ngapa-ngapainnya adalah dengan enggak ngapa-ngapain. Tapi dia melakukan sesuatu. Enggak. Feeling gue sih itu mitos juga. Dia pasti ngapa-ngapain. Dia tuh jiwanya ini. Jiwanya sih menurut gue. Weird genius. Karena kalau nggak ada dia, misalkan ya, dia cabut, akan jadi genius doang. Enggak. Tapi kalau Roy CDC sama Eka yang cabut, jadi weird doang. Kok Roy sih? Roy sekarang ya. sekarang ya? Oh, ya. Kan nggak Sorry, update. sorry. Gue sih Lati mania. Sorry. Gue setiap malam sebelum tidur gue dengerin Lati. Raiso. Dia tuh ini loh. Apa? Dia kan jiwanya weird Kita kayak genius. haters gak sih? Enggak. Enggak ya. Kita Enggak. fans kan. Fans. Jadi dia bilang, dia kan gue udah kumpulin lo semua nih. Eka bikin lagu. Dia pencetus inisiator. Iya. Kalau dia nggak ngomong gitu, Eka kan nggak mungkin bikin lagu. Iya, Eka kan pasti kayak gue mau garap lagu solo aja dulu. Enggak. Nggak bisa. Lagu solo dia mungkin nggak sebagus lagunya Weird Genius. Nah, terus Ini Samuel lagi ketawa-tawa ya? Hah? nanti Roy-nya bilang kayak, Roy, kayak yang sebelum-sebelum pendahulunya ya, bikin beat. Bikin beat. Nanti gue yang, yeah, put your fucking hands up. Selesai. Tapi gini, Duit gue paling gede. tapi tanpa dia, Heeh. emang ada namanya Weird Genius? Nggak ada. Siapa yang tahu Roy CDC? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu Eka Gustiwana? Itu kan, YouTuber paling yang iya. mentok. Insta musik video. Musik drum. Enggak juga, itu Christian Bong. Eka nggak di situ. Itu nggak di situ. Indo musik Jadi drum. menurut gua kalian jangan pernah ngatain lagi Weird Genius dan gunanya Arab itu apa. Betul. Karena gue juga masih mempertanyakan masa depannya kayak apa. Iya pasti kan. Coba sebutin satu, nih lu sebutin. Satu band atau solo artis di Indonesia Oke. yang pernah collab sama motherfucking Yellow Claw. Sebut. Siap. Cuma the one and only Weird Weird Genius. Ya kan? Iya. Iya betul. Kita jangan ngomongin orangnya dulu deh. Kita ngomongin tentang prestasinya. Prestasinya. Kenapa Lati booming? Satu, Satu. lagunya catchy. Lagunya catchy. Visualnya bagus. Lagunya bagus. Lagunya bagus. Sama yang nyanyi bagus dong. Bagus karena bukan Arab. Yang cewek itu kan. Lu jangan jujur sorry. Oke, kenapa lagu yang lain enggak? Ini berarti mitos ya. Mitos. Loh, ya udah ayo fokus anjing. Nih, Sorry. mana HP lu? Sorry, Rap. Maaf lo ya. Ini cara bukanya gimana? Tiga Oh iya. Coba ya. Lu pernah dengar Apa? Reza Arab bikin jatuh mulu tuh. Sorry. Dia punya lagu, lu tau nggak? Apa? Dia pernah bikin lagu judulnya Hello Goodbye. Enak banget. 12 juta yang dengar. My favorite. Origami 2 juta. 2 juta. Pink Rockstar, ingat? Ingat. Nih, Hello goodbye. bukan Pink Rockstar. Iya. Iya. Ah, Gue takut ini sih copyright. copyright. Jadi gue cepetin dikit. Iya. Nih. Dengerin dikit ya. Bentar. Lama ya. Nih. Dono paling gak perform. Jadi dia ngomongin tentang Warkop DKI. Dono paling gak perform, Kasino Indro lucu yo. Iya kan? Lo kartu merah lu kartu merah. Anelon. Nih. Dengar ya. Nih. Dono paling gak perform, I just wanna be alone. Ya. Yahya itu Helmi. Nih, sebut satu musisi lain yang aware banget sama public figure. Ada nggak nih di lirik lagu misalkan kayak contoh. Aku ingin seperti Nadine Amiza, nggak ada. Nggak ada. Tapi Dono disebut. Dono. Helmi Yahya disebut. Yahya disebut. Berarti dia idenya tuh kreatif, dia jenius. Makanya
Makanya Ada weird genius. genius. Klarifikasi minta maaf. Rap, gue minta maaf, gue cuman iri sama lu sebenarnya. Satu, lu waktu itu pernah pacaran sama Wendy, nikah sama Wendy. Kedua, mobil lu bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget. Ketiga, tato lu tetap jelek, tapi sama tato gue juga jelek. Jadi Iya, kita iya. fair-fairan aja. Fair-fairan, Tapi deal ya. muka gue masih lebih bagus. Nggak jauh. Kayak 10.000% lebih ya di atas. Nggak sih. Enggak ya. Balik lagi, gue nggak ada masalah apa-apa. Kita cuma iri lah. Iri. Iri. Kan orang yang ngomongin orang di belakang itu iri. Iri. Gua nggak pernah kesempatan ngomong di depannya aja sih. Iri Kanan. ku lihat saja. Nah, weirdnya doang kita kan. Iya. Nggak jenius. Sorry banget. Mulai besok gua rap tentang kasino. Oke. Kameng. Kenapa sih? Come in my kameng. Lanjut, mitos atau fakta? Oke, minta satu Mitos fakta. atau fakta? Udah habis lagi. Enggak, masih ada. Udah habis. Tuh, closing. Yang terakhir apa tadi? Kan Udah. nggak jadi nanya. Kamu beda dari yang lain. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Fakta. Hah? Ada orang ngomong kamu beda dari yang lain. Itu fakta bukan mitos. Satu ya udah pasti beda. Iya, betul. Fitur, muka, Betul. Attitude, attitude, perawakan. ya beda. Jadi nah kalau lu jangan ada pasangan lu atau gebetan lu ngomong kamu beda dari yang lain, tanya dulu perbedaannya apa. Enggak, tanya dulu bedanya hal positif atau negatif. Ya makanya tanya dulu bedanya apa anjing. Lu kan lu cuma ngulang. Gitu. Jadi menurut gua perbedaan itu bisa baik bisa buruk loh guys. Nah, Kalau Hello Goodbye yang mana sih? gua gak pernah denger. Tapi bagus lagunya. Bagus. Lu tahu gak sih? Apalagi? Dia pernah bikin yang EP. Ini gue suka banget sih. Tahu gak sih yang dia pernah bikin lagu judulnya Wendy. Tapi Wendy Cagur. Apa sih yang dia bikin EP ya? Yang dia jadi orang dalam apa sih? Oh. Diikat itu loh. Iya, yang- Kata gue mah ikat terus jadi lepas. Oke, itu Marlo ya? Iya itu gue. Itu Marlo full. Gue Marlo Ernesto. Iya. Iya itu salah gue. Ini nanti di-cut, TikTok booming, YB, langsung boxing. Enggak sih. Beatboxing ayo. Jangan dong, itu kan canda Leo sama lu. Gue takut kah kalau boxing gue dipukul bego. Ya masa boxing mencate goblok ya, boxing mukul-mukulan Sakit lah. anjing dipukul. Ngelak aja ngelak. Mending ngelak sebelum boxingnya. Jadi gue alasan dulu nih sekarang. Kalau dia marah ya udah mungkin dia yang nggak cocok di bidang entertainment. Masa lu nggak bisa Nerima haters. nerima haters? Emang kita haters? Pertama enggak. Enggak. Kita cuma iri dan sirik doang. Iri dan sirik aja dan aku iri aku ngomong kan biasa iri bilang bos. Ya ini gue iri gue bilang. pal-pal. Iya kan. Tapi gue paling suka sih. paling gak perform. I just wanna be alone. Ya. Tapi gue paling suka sih sama Yang Lex ya. Kenapa? Yang Lex gue suka banget. Dia roasting tuh emang gimana? Enggak, Yang Lex tuh beneran, ini gue suka beneran. Udah tahu belum lagu barunya yang le? Tuhan. Tuhan judulnya. Ani-ani. Tuhan judulnya dalam kurung, Oh. tahu kamu ani-ani. Iya. Ah, lu gak update, gue mah update. Sorry boy, this is Cogil. Iya, Yang Lex itu menurut gue top sih. Ya jabarin dong. Nggak ada, dia baik aja. Nggak, ini beneran. Jadi Yang Lex itu salah satu public figure yang sangat-sangat dimusuhi oleh banyak orang. Betul. Karena muka dia kayak abang-abang aja. Sumpah, gue yakin dimusuhin cuma gara-gara itu. Iya. Sama watak dia agak rese, sama dia nyebelin, sama paling beberapa lagi lah. Tapi kayak nggak banyak. Coba yang bikin dia nggak patut nggak disebelin. Satu, dia berkarya. Iya. Meskipun karyanya bukan yang selera kalian, tapi kan itu karya. Nyenggol siapapun. Iya. Kedua, dia karyo. Dia karyo. Iya. Kakak kita Yang Lex. Iya. Kedua, dia kaya. Kayak. Kaya sama karya tuh emang Emang satu kesatuan. rhyming terakhir dari kaya sama karya. Apa? Helmi Yahya. Jadi semua tuh berkesinambungan. Sampai ketemu di episode selanjutnya suruh tendang. Kalau kalian punya mitos atau fakta, komen di bawah. Ya. Ya. Gua sama Karama nggak mau tambah dosa. Ya. Ya. Ya.
Ya udah kita tutup aja dengan permintaan maaf buat semua orang yang kita sebut namanya. Iya, gue minta maaf sekali lagi. Ya, tapi thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga beli merchandise kita. Yang mau rilis, dan jangan lupa buat pre-save lagu gue yang mau datang. Buset. Nggak boleh Promosi. promo. Apa yuk? Apa yuk? Oh iya. Lu jangan ngasal. Closing. Apa? Oh bener. Benar. Nah dari tadi kan kita ngobrol, kalian banyak denger bip-bipan kan. Kita ngomongin orang atau apapun, ada ada bip, ada di-cut gitu. Oh, ini udah ada bip-bipnya. Ada. Tadi tuh nggak ada yang, kalian nggak ada yang tahu kita ngomongin siapa. Heeh. Nah gimana kalau kita bikin sebuah, Membership. iya. Ini karena kemarin kita meeting sama YouTube, kita bisa bikin membership, dan di situ kita pengen ngepost yang uncensored, full nggak di-cut, no beep dan segala macem. Tapi kalian bayar, enak aja. Ya bayarlah. Harga diri kita dipertaruhkan, nama kita dipertaruhkan, masa Nggak mau bayar. Iya. Bayar apa sih? nggak tahu. Paling 75 sampai cepet. Ada konten setiap harinya Karama topless. Ini OnlyFans apa gimana anjing? Iya, ada. Tai. Oh, gue ya. Iya, Karama topless. Enggak, Karama sama topan lesus. Karama topless. Oh, udah ini. Udah nggak ngelawak lagi. Itu salah satu acara yang paling gue suka. Minta maaf lagi. Gue gak minta maaf karena gue gak nyindir apa-apa. Gue kira mereka masih ada, jadi itu doang kesalahan gue, sorry. Tapi selepas itu, dulu hobi gue sama Karama, Iya. nontonin topan lesus. Toples. Tiap kali Udah jangan nambah di TPI. RCTI bego. Itu Asep Show dong. Oh, Asep Show di TPI. Asep Show di TPI. Iya benar-benar. Udah lu jangan nambah lagi. Udah. Topan lesus lagu gimana? Topan Lesus di TPI. Tuh, Asep Emang Show. gimana? Lupa, tapi kita dulu tahu jinglenya. Dulu soalnya gue inget. Topan Lesus. Enggak, udah di nyanyi. Dulu gue setiap kali sore. Biasanya kan gue sore-sore suka main kan sama bocah. Karena tuh selalu manggil ke dalam buat nonton topan lesus doang. Betul. Nah terus akhirnya baru kita keluar main lagi bareng. Biasa main basket, lambat kita pulang. Coba tanya sampai ketemu. Ini namanya Sampai callback. ketemu di next episode. Oke, dadah. Beli merchandise, beli membership, sama pre-save lagu gue karena lagu gue bagus banget. Kapan? Kapan-kapan? Enggak, maksudnya kapan? 25 Desember rilisnya. 25 Desember. Merry Christmas, itu hadiah gue buat kalian semua. Yeah.